What? Setan air? Seru Z yang tidak percaya kalau dirinya dikira setan air oleh Raya. Setan air, aku mohon lepaskan aku masih sangat muda. Kalau kau mau seseorang untuk dikorbankan besok, akan aku bawakan seorang pria kaya raya yang sombong untukmu. Dia dibenci banyak orang, jadi tidak akan ada orang yang merasa kehilangan dirinya. Oceh Raya sambil memohon kepada si setan air dari balik bantal yang dia gunakan untuk menutupi mukanya. Kau? Pria yang kau maksud pasti diriku, batin Z kesal. Siapa nama pria itu? Tanya Z sejurus kemudian. Z, maksudku namanya Zaidan Hardata. Kau akan senang jika mendapatkan korban sepertinya. Selain wajahnya tampan dan tubuhnya sudah pasti sempurna, akhlaknya yang buruk tidak akan membuatmu dipersalahkan. Tuhan telah memakannya. Jelas Raya lancar jaya yang karena ketakutan sampai ke tulang-tulang masih belum mengenali suara suaminya sendiri. Dasar istri durhakim, seru Z dalam hati. Awas kau Raya, sebelum aku menghukummu, aku akan mengerjaimu dulu. Jadi, kau takut setan rupanya? Cih, manusia dia tidak takut, tapi dia setan malah bisa membuat tubuhnya gemetaran begini. Apa kau suka dengan wajah tampan dan tubuh sempurna pria itu? Tanya Z yang kali ini tanpa merubah suaranya. Z ingin lihat sampai kapan Raya tidak mengenalinya. Mengapa suara setan air ini mirip suara Z ya? Batin Raya. Raya diam dan berpikir dalam rasa takutnya. Tapi setan kan kabarnya bisa menirukan suara siapa saja. Jangan tertipu Raya. Kalau kau sampai tertipu dan menyingkirkan bantal ini, Raya bergidik sendiri. Cepat jawab, sentak Z kepada Raya sambil mencengkram kuat kaki Raya. Raya yang merasa terkejut spontan mengeluarkan kata-kata yang ada di dalam kepalanya. Suka. Aku suka wajah tampannya dan tubuhnya, jawab Raya lancar jaya. Raya sendiri sebenarnya tidak sadar kata-kata itulah yang keluar dari mulutnya. Z tersenyum senang dan semakin semangat untuk mengerjai Raya. Apa kau suka bercinta dengannya? Bisik Z pelan tepat di telinga Raya. Apa kau suka bercinta dengannya? Bisik Z pelan tepat di telinga Raya. Iya, kali ini Z mencondongkan tubuhnya ke arah Raya yang tepat berada di bawahnya dan berbisik lembut di telinga wanita itu. Suka? Tidak, jawab Raya sambil menganggukkan kepalanya lalu menggelengkan kepalanya. Raya menelan salipannya merutuki jawaban yang keluar dari mulutnya. Apa kau ingin bercinta dengannya sekali lagi? Tanya Z sambil berbisik lagi dan menahan tawanya. Darah Raya berdesir. Tunggu, apa benar ini setan air? Kenapa setan air mesum seperti ini? Raya mulai berpikir ada yang tidak beres di sini. Bukan hanya suaranya yang mirip Z, tapi kelakuan si setan ini pun mirip semuanya sama Z. Masa iya dikopi habis semuanya oleh si setan? Kini rasa takut Raya sudah bertukar dengan rasa penasaran melihat wajah si setan. Raya pun mulai mengintip dari balik bantal yang menutupi wajahnya. Dan Z, teriak Raya kesal tepat di muka Z yang memang berada tepat di depan mukanya Raya saat ini. Kau bukan setan air, kau setan mesum. Raya meneriaki Z lebih kencang sambil menyumpal bantal yang dia pegang ke arah wajah Z. Z langsung mundur ke belakang sebab dia tidak bisa meraih tangan Raya yang terus menyerangnya dengan bantal karena tangan Z saat itu masih memegangi kaki Raya. Raya mencoba bangkit dari posisi tidurnya, tapi Z menyentak kaki Raya sekali lagi hingga Raya kembali terjatuh di atas tempat tidur itu. Lepaskan kakiku Z, perintah Raya sambil menendang-nendangkan kakinya yang dipegangi Z. Jadi kau sekarang sudah sadar kalau yang datang itu bukan setan air? Sindir Z, tersenyum dan masih menahan kedua kaki Raya yang menghentak-hentak di pegangannya. Seharusnya aku tahu, mana mungkin ada setan air yang semesum itu? Seharusnya aku meneriakimu setan mesum, bukan setan air, bentak Raya. Cepat, lepaskan kakiku. Raya terus menendang-nendang ke arah Z. Tapi bukannya melepaskan Raya, Z malah menahan kaki Raya,
mulai dari tulang kaki kering, kaki bawah yang Zi tahan dengan lengan kanannya, lalu Zi mengunci lutut Raya dengan lengan kirinya. Terserah mau diteriaki setan air atau setan mesum, aku tidak peduli. Paling tidak aku tahu kau menyukai wajah tampanku ini, serta kau menyukai tubuh seksiku ini, ucap Zi sambil menatap Raya penuh arti. Zi masih berniat untuk mengerjai Raya lebih lama. Sana, menjauhlah Zi, selain setan mesum, kau juga setan narsis, jerit Raya di muka Zi. Tapi Zi malah sangat menikmati semua itu dan semakin mendekat sambil men-scan tubuh Raya. Zi sengaja melakukan ini agar Raya kapok dengan perbuatannya yang telah tidak mengakui Zi sebagai suami di depan umum. Zi, apa yang kau lakukan? Teriak Raya sekali lagi. Tenanglah sayang, ujar Zi dengan suara pelan tapi sambil menyeringai membuat Raya merasakan dirinya berada dalam bahaya. Kau jangan macam-macam Zi. Kalau kau berani macam-macam, maka aku akan berteriak lebih kencang biar semua orang datang, ancam Raya dengan ketakutan yang sudah melanda dirinya. Berteriak? Ulang Zi dengan senyum lebar di wajahnya. Lalu kau akan mengatakan kalau aku bukanlah suamimu? Zi menarik sudut bibirnya dan tersenyum devil kepada Raya, seolah mengisyaratkan kali ini Raya tidak akan bisa menggunakan trik yang sama lagi seperti di pantai. No Raya, no. Kau sudah tidak bisa mengatakan hal itu lagi, sebab itu akan jadi hal yang percuma. Mengapa? Sebab aku sudah meminta pelayan rumah kita untuk datang ke villa ini guna mengantarkan buku nikah kita, ujar Zi berbohong. Tapi Zi yakin Raya pasti akan mempercayai kata-katanya. Kau sudah gila Zi? Raya kembali memberontak. Karena kakinya dikunci oleh Zi, kini yang Raya gunakan untuk berusaha lepas dari Zi adalah tubuh bagian atasnya. Tapi Raya lupa sesuatu. Raya lupa pakaian apa yang sedang dia pakai. Glek. Zi menelan salipannya. Semakin Raya meronta-ronta, semakin jelas Zi dapat melihat dada Raya yang melambai-lambai bagai ombak tepi pantai kepadanya. Lepaskan aku, teriak Raya yang masih tidak sadar kini pandangan Zi terfokus kemana. Kau sungguh menguji kesabaranku atas bawah Anulika Rayana, seru Zi dalam hati. Sesungguhnya kedatangan Zi ke tempat Raya malam ini sebenarnya bukan untuk meniduri Raya. Zi hanya datang untuk mengerjai Raya dan untuk menghilangkan semua bekas sentuhan Elka dan laki-laki lain di tubuh Raya. Tapi setelah kejadiannya jadi begini, Zi ragu apakah dia akan tetap istiqomah dengan hukumannya yang semula atau jangan-jangan Zi malah tergoda untuk memberikan hukuman lain yang lebih ekstrim kepada istrinya ini. Otak Zi kembali harus melakukan rapat paripurna super kilat untuk mengambil keputusan terbaik dan tercepat dalam situasi ini, sebab kalau sampai Zi melakukan kesalahan lagi kepada Raya kali ini, Raya akan membenci Zi seumur hidup Raya. Wah, aku tidak menyangka akan seberuntung ini, seru Dennis sambil senyum-senyum pada Ansel yang sudah memasang muka juteknya dari tadi. Bagaimana tidak, karena mulut comberannya si Dennis, Ansel kehilangan mobil sport kesayangannya. Kak, besok begitu sampai di rumah, kuncinya langsung diserahkan ke aku ya. Aku ingin jalan-jalan menggunakan mobil itu. Teman-temanku pasti akan langsung iri, celoteh Dennis yang sungguh tidak tahu situasi sama sekali. Sial sekali nasibku, rutuk Ansel lalu merebahkan dirinya di atas tempat tidur Dennis. Kak, kita tidak perlu mengamati kamar Raya lagi, tanya Dennis yang sudah bersandar di tepian bawah tempat tidur. Gak perlu, sudah tidak ada yang perlu kita wasi, jawab Ansel sambil menutup matanya dengan lengan kanannya. Jadi kita ngapain lagi nih? Dennis terus saja menyerocos sampai membuat kepala Ansel sakit. Den, punya handset gak? Tanya Ansel yang memilih untuk mendengarkan musik daripada mendengarkan celotehan Denny. Handset? Bentar ya, aku cek dulu di tas. Rasanya sih ada, kalau nggak tertinggal di mobil sih, jelasnya sambil menuju tasnya yang membuka tas itu. Nah, ini dia, seru Denny sambil mengeluarkan handset miliknya dari dalam tas. Dennis pun berjalan menuju tempat tidur di mana Ansel sedang merebahkan diri sambil menutupi wajahnya dengan lengannya yang sangat berotot itu.
Dennis duduk di samping kaki Ansel yang terjulur ke lantai. Wih, lihatlah lengan Popeye ini saudara-saudara, kelakar Dennis sambil mentoel-toel otot lengan De Ansel. Ini diapain sih Kak Ansel? Dipompa, gurawannya yang mendapat pukulan bantal dari Ansel. Ban sepeda kali yang dipompa, ini otot Dennis, cicit Ansel sambil mengambil handset dari tangan Dennis. Terus kenapa bisa kayak gini? Tanya Dennis serius. Kenapa? Kamu mau otot kayak gini juga? Makanya ikut aku dan si latihan di atas, jawab Ansel serius. Di atas? Di atas pohon, gurau Denny. Cih, bocah. Orang serius, dia malah bercanda. Dennis mendapatkan satu lagi pukulan bantal dari Ansel. Iya dilatih dong Dennis, jawab Ansel serius pula. Wah, sungguh berbeda, seru Dennis sambil membandingkan lengannya yang tipis dengan lengan Ansel yang berotot. Pantesan tadi kakak bisa mengalahkan kelima teman Kak Prendy itu begitu saja. Mendengar perkataan Dennis, Ansel langsung teringat sesuatu. Iya, aku ingat sekarang, seru Ansel. Kau? Bukannya menolongku tadi? Tapi setelah aku membebaskanmu dari teman-temannya Prendy, tadi kau malah berlarian ke arah kakak iparmu. Dasar pengkhianat, sungut Ansel sambil menunjuk hidung Dennis. Itu karena aku melihat si Elka itu sedang mendekati kakak ipar. Masa iya Kak Ji sampai tersalib 2 kali oleh pria yang sama? Mau ditaruh di mana muka kita pada pejantan tangguh keluarga Hardata ini? Sebutnya angkuh. Banyakan gaya lu. Ansel langsung menyapu muka Dennis yang sedang pasang tampang sok sombong itu dengan telapak tangannya. Dah sana minggir, mau tidur. Ansel mendorong Dennis ke bawah dengan kakinya. Ya ampun, ternyata begini rasanya ketika dijajah, gerutunya sambil merangkak ke arah dinding untuk bersandar, sebab tempat tidurnya sedang dijajah Ansel. Dennis pun bersandar di dekat dinding yang tadi dibolongi, sedangkan Ansel kini sedang melirikkan dirinya dengan mendengarkan musik klasik dari ponselnya. Ansel, Dennis menepuk pelan kaki Ansel yang sedang tertidur ke bawah tempat tidur. Jawab Ansel malah sambil mendengarkan musik melalui handset milik Dennis yang dipakainya. Setelah kedatangan si tadi, Ansel memilih untuk menenangkan diri. Angin malam lautan yang masuk ke kamar mereka malam itu sungguh dapat membuat perasaan menjadi nyaman. Apalagi dia tidak perlu memperhatikan kamar raya. Ansel yakin Z tidak akan jadi mendatangi kamar raya sebab ada dirinya dan Dennis di kamar sebelah, terutama karena Dennis telah membeberkan semua rencana mereka kepada Z. Fix, Z pasti kembali ke kamarnya sendiri, so percuma juga tetap mengawasi kamar tersebut. Kak, apa kau tidak mendengar sesuatu? Tanya Dennis kepada Ansel sambil menarik-narik kaki Ansel, tapi Ansel tetap diam. Apakah Ansel sudah tidur ya? Dennis berdiri dan menuju ke tempat tidur. Kak, panggil Dennis sekali lagi. Astaga, pantasan aku panggil dianya nggak jawab. Aku lupa dia pakai handset. Dumel Dennis yang langsung menanggalkan handset di telinga Ansel. Kak, seru Dennis tepat setelah handset itu tanggal. Iya, seru Ansel dengan wajah bingung. Ada apa? Tanya Ansel. Kak, tadi kayaknya aku mendengar suara perempuan berteriak dari arah kamar Kak Raya. Ujar Dennis kepada Ansel dengan wajah sedikit risau. Suara teriakan perempuan? Kau yakin? Ansel menatap Dennis dengan serius. Iya, jawab Dennis dengan ekspresi yang serius pula. Tapi memang benar, Dennis mendengar suara teriakan perempuan. Ansel langsung bergegas berdiri. Ansel takut kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada Raya. Tadi kan sempat ada sedikit konflik dengan Prendy dan teman-temannya di tepi. Dan tempat ini adalah milik Prendy. Tentu saja Prendy memiliki akses keluar masuk villa ini dan memiliki akses ke setiap kamar. Kenapa aku tidak kepikir ke situ? Kesal Ansel sambil membuka pintu dan tanpa mengenakan alas kaki langsung menuju ke kamar Raya. Ansel, tunggu sebentar, panggil Dennis yang juga akhirnya ikut-ikutan keluar dari kamarnya dan berlari ke belakang Ansel. Ansel mengetuk keras pintu kamar Raya. Raya, panggil Ansel panik. Raya, kau di dalam? Are you okay? Tanya Ansel yang semakin panik. Kak Raya, bukain pintu Kak.
Dennis pun ikut-ikutan panik. "Kita dobrak aja kah?" ajak Dennis. Ansel sangat setuju dengan usul Dennis. Ansel khawatir adiknya kenapa-napa di dalam kamar. "Dalam hitungan 3 ya," perintah Ansel. "1," ujar Dennis. "2," sambung Ansel. "3," ujar Dennis dan Ansel bebarengan sambil serentak menendang pintu kamar Raya, dan otak Z kembali harus melakukan rapat paripurna super kilat untuk mengambil keputusan terbaik dan tercepat dalam situasi ini. Sebab kalau sampai Z melakukan kesalahan lagi kepada Raya kali ini, Raya akan membenci Z seumur hidup Raya. "Mengapa kau mengingkari pernikahan kita, Raya?" tanya Z lembut. Entah mengapa di tengah keadaan yang absurd itu, Z malah terpikir menanyakan itu kepada Raya. Dek, jantung Raya berdebar saat Z berbicara demikian lembut kepadanya. Belum sampai 5 detik yang lalu mereka saling berteriak-teriakan, menendang dan menarik. Tapi mengapa tiba-tiba pria ini bisa? Raya menolehkan wajahnya ke samping. Kini kakinya tidak lagi menendang Z seperti tadi. Sikap Raya yang seolah ikut melembut selayaknya perkataan Z tadi. "Apakah kau membenci diriku, Raya?" tanya Z sekali lagi kepada Raya. Z meraih tangan Raya dan menautkan jari jemarinya kepada jari jemari sang istri. "Apakah aku sedemikian buruknya di matamu, Raya?" Z kembali bertanya sambil mempererat genggaman jari jemari Raya. "Aku," ucap Raya tersendat. "Aku tahu, aku sudah salah dari awal. Aku salah mengenali dirimu," ucap Z dengan lembut sambil menatap Raya dengan tatapan yang sungguh lembut. "Aku salah karena terus-menerus berpikiran buruk kepadamu, tapi aku ingin semua ini berubah, Raya. Aku ingin mengulangnya dari awal bersamamu, mengulangnya, mengenalmu, mengulang kebersamaan hingga cinta dapat tumbuh di antara kita, Raya," seru Z yang terdengar sangat indah. Klek. Raya menelan salipannya. Perasaannya jadi tidak tentu arah. Jangan ditanya pergi kemana kebencian yang tadinya ada di dalam dirinya. Piu, semuanya bagaikan lenyap dalam seketika. "Tak bisakah kita mulai semuanya dari awal, Raya?" pinta Z yang terdengar lebih seperti sebuah permohonan. Raya menoleh melihat ke arah Z yang tepat berada di atas wajahnya. Raya melihat ke mata Z yang menatapnya dengan cara yang sungguh berbeda. Jika selama ini Raya telah melihat bagaimana tatapan benci Z, bagaimana tatapan jijik, bagaimana tatapan marah Z, bagaimana tatapan kesal Z, dan bagaimana tatapan nafsu dari Z, kali ini Raya terkesima melihat tatapan penuh cinta dari seorang Zaidan Hardata kepadanya. Wajah Raya rasanya bagaikan dihinggapi oleh ribuan kupu-kupu yang dengan kaki-kaki kecilnya menggelitik setiap saraf di wajahnya kala itu. Pandangan Raya dan Z pun bertemu, bagaikan ada magnet yang mengikat kedua tatapan dari dua insan manusia itu. Kini keduanya bahkan tidak sadar jika telah lahir rasa damba dari tatapan mereka. Z sebagai pemain yang sudah pro dalam hal ini, tentu saja sudah sangat menguasai medan perang ini. Saat ini Z yakin Raya sudah dapat merasakan sinyal cinta yang dikirimkannya. Perlahan tapi pasti, Z semakin mendekat dan mendekat ke arah Raya. Kemudian dengan penuh kelembutan, mulai mendaratkan ciumannya di leher Raya hingga membuat si empunya tubuh merasakan setiap bulu roma yang ada di tubuhnya auto dalam keadaan siaga berdiri tegak. "Raya, aku ingin memulai semuanya dari awal denganmu," bisik Z di sela-sela dia mencumbui Raya. Dan seolah sedang terhipnotis oleh Z, Raya benar-benar tidak melakukan penolakan. Melihat tidak ada penolakan dari Raya, Z mulai melanjutkan agresi militernya, tapi tentu saja tidak dengan melakukan serangan gerilnya, karena memang tidak ada yang perlu diserangnya secara tiba-tiba. Z lebih memilih bermain cantik dan lembut. Z ingin menghilangkan trauma yang telah dia torehkan kepada sang istri. Jari jemari Raya menggenggam kuat jari jemari Z saat Z memulai menyerang bibir Raya. Z melumat bibir Raya pelan, dan saat Z akan menurunkan gaun Raya dari bahu Raya, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar kamar Raya. Z dan Raya pun terkejut.
Kini mereka panik bagaikan pasangan ilegal yang tertangkap basah tengah permesraan di hotel saat adanya razia. Raya, Raya, kau di dalam? Are you okay? Terdengar Ansel memanggil-manggilnya dari luar. Ansel, seru Raya dan Z bebarengan. Raya auto menolak tubuh Z hingga Z terjatuh. Raya membetulkan penampilannya sambil panik tentunya. Kak Raya, bukain pintu kak. Kali ini suara Dennis yang terdengar. Dennis? Seru Raya bertambah panik. Z, cepat sembunyilah, ucap Raya sambil menarik tangan Z dengan panik. Tapi mengapa? Kita kan... Tidak sempat Z menyelesaikan perkataannya, Raya sudah mendorong Z ke dalam kamar mandi. Aku mohon, kau sembunyi di sini dulu Z, ujar Raya, lalu menutup pintu kamar mandi saat Z baru akan menjawab. Raya, tapi bukankah kita? Suara Z sudah tidak lagi terdengar. Raya berlari mengambil jas milik Dennis yang tergantung di dekat samping nakas lalu memakainya cepat. Tepat saat Raya baru saja selesai memakai jas Dennis, tiba-tiba pintunya prak. Pintu itu roboh dan terlihatlah dua superhero sedang berpose di depan pintu kamarnya. Apa yang kalian lakukan dengan pintu itu? Hanya itu kalimat yang keluar dari mulut Raya saat pintunya kamarnya kini sudah tidak ada lagi. Kakak ipar, kau baik-baik saja? Dennis berlari ke arah Raya yang dia mematung memandangi mereka. Hah? Jawab Raya terbengong. Kau baik-baik saja Raya? Tanya Ansel yang kemudian juga masuk ke dalam kamar Raya. Aku baik-baik saja, tapi sepertinya pintuku lah yang tidak baik-baik saja. Jawab Raya yang masih menatap lurus ke arah pintu kamarnya. Ansel dan Dennis pun melihat ke belakang dan saat itulah mereka baru menyadari akibat perbuatan mereka. Kau terlalu lekas mendobraknya ke Ansel, ujar Dennis menyelamatkan dirinya. What? Namanya juga mendobrak Dennis? Tentu saja harus sekuat tenaga, bela Ansel yang tidak rela dikambing hitamkan oleh Dennis. Maaf Kak Raya, karena tenaga otot-ototnya ke Ansel, pintumu jadi rusak, ujar Dennis bisik-bisik ala ibu-ibu rumpi. Dennis please, yang berotot itu lenganku bukan kakiku, protes Ansel. Ya Tuhan, bagaimana ini? Pintunya rusak. Si Frandy itu pasti marah kepadaku, seru Raya loyo. Ya ampun kakak, kalau cuma hal ini kau tidak perlu khawatir. Kan ada Kak Ansel, semua pasti beres, ucap Dennis enaknya. Benar Raya, kau tenang aja, aku akan urus semuanya besok, ujar Ansel. Syukurlah kalau begitu, seru Raya lega. Kini mereka bertiga terdiam dan saling pandang. Kenapa kalian malam-malam seperti datang ke kamarku? Tanya Raya terbata-bata. Itu karena bocah ini mendengarkan kau berteriak. Apakah itu benar Raya? Tanya Ansel sambil memperhatikan setiap sudut kamar Raya. Dan Ansel tidak sengaja melihat bayangan Z dari pantulan sebuah kaca yang menghadap ke arah pintu kamar mandi. Z yang sedang mencuri dengar pembicaraan Raya, Dennis, Ansel tidak sengaja terlihat oleh Ansel. Rupanya dia yang sudah membuat Raya berteriak. Aku akan memberikanmu pelajaran Z, seru Ansel dalam hati. Teriak? Maksudmu kau mendengarku berteriak? Ulang Raya berkali-kali. Iya, saut Dennis. Apa ada seseorang yang masuk ke kamarmu Raya? Tanya Ansel pura-pura tidak tahu kalau ada Z di dalam kamar itu. Raya terlihat salah tingkah ketika Ansel bertanya seperti itu kepadanya. Apa Raya tahu Z ada di dalam kamarnya? Atau jangan-jangan mereka, pikir Ansel dalam. Orang? Kau ini ada saja Ansel. Memangnya siapa orang yang bisa masuk ke kamarku yang telah aku kunci dari dalam kamar? Ujar Raya tersenyum kaku. Tidak mungkin kan ada orang yang masuk lewat teras belakang kamarku dengan cara memanjati tepian teras. Itu sungguh tidak masuk akal kan? Tawa Raya terpaksa dengan alis yang berkedut. Sebab dia tahu kalau orang seperti ini sebenarnya ada dan Z lah orang yang mampu melakukan itu. Kakak ipar, kau benar. Dennis pun ikut tertawa. Tidak mungkin ada orang yang masuk lewat teras belakang kamar villa secara kan itu lautan semua, tugas Dennis. Masa iya untuk masuk ke kamarmu saja dia harus pakai boat
lalu menelusuri jalan bawah-bawah villa pelan-pelan dengan botnya agar tidak ketahuan. Memang sih untuk volume airnya memungkinkan karena sedang pasang sebab malam purnama. Cuma ya tetap tidak mungkin saja kalau dipikirkan dengan seksama, celetuk Dennis. Bener kan Dennis? Tidak mungkin kan? Tawa Raya garing. Karena pintunya rusak, sebaiknya kau tidur di kamar Dennis saja, biar Dennis dan aku yang tidur di sini, ujar Ansel sangat solutif. Kena kau Zi. Apa mereka akan tidur di sini? Seru Zi yang menguping dari dalam kamar mandi. Tidak perlu, tolak Raya cepat. Bisa panjang urusannya kalau sampai Ansel dan Dennis tidur di kamar ini. Tapi kau kan tidak mungkin tidur di kamar ini kalau pintunya rusak begini kakak ipar, tekan Dennis. Aduh, kenapa jadi ribet seperti ini Tuhan? Jerit Raya dalam hati yang tidak menyangka kalau dua orang ini bakalan muncul di kamarnya. Tidak bisa Raya bayangkan Dennis dan Ansel tidur di kamarnya dengan si yang masih berada di dalam kamar mandi. Pasti semua akan kacau. Raya terlihat berpikir, aku merasa tidak enak kalau kalian harus tidur di kamarku dengan pintu yang rusak seperti itu. Bagaimana kalau aku tidur di kamar Dennis, sedangkan kalian berdua tidur di kamar Ansel? Usul Raya. Untuk saat ini hanya itu jalan keluar terbaik yang bisa Raya pikirkan. Aku pikir itu juga baik kah? Ujar Dennis yang menyetujui usulnya Raya. Sedangkan Ansel tidak lantas menjawab. Ansel pura-pura melihat jam tangannya terlebih dahulu dan waktu saat ini menunjukkan hampir jam 3 pagi. Alasan yang sempurna. Aku setuju kalau Raya tidur di kamarmu Dennis, tapi karena sudah hampir subuh, sebaiknya kita tetap berjaga di luar saja. Lagi pula aku tidak ingin ada orang yang menyelusup ke kamar Raya lagi, tegas Ansel sambil menatap pintu kamar mandi yang kini sudah tertutup rapat. Brengsek si Ansel, umpat di dalam kamar mandi yang ternyata masih mengikuti perkembangan diskusi antara Ansel, Dennis, dan Raya. Akan aku ingat ini Ansel, tunggu saja pembalasanku kelak, geram sih. Aku rasa begitu juga tidak apa-apa, jawab Raya sambil menggaruk-garuk alisnya. Tapi kan di luar dingin ke Ansel, apalagi saat ini kita berada di atas lautan. Dennis yang teringat bagaimana udara dingin menyapa kulitnya tadi ketika dia migrasi dari kamarnya ke kamar Raya. Kalau kau merasa dingin, maka kau cukup hangatkan hatimu dengan mengingat-ingat mobilku yang akan menjadi milikmu setelah kita pulang dari sini, ketus Ansel. Kau ini, semut Dennis. Cepat ambil selimut dan bantal di atas tempat tidur itu, perintah Ansel kepada Dennis. Kau pintar sekali Kak Ansel. Paling tidak dengan bantal dan selimut itu rasanya dinginnya akan sedikit berkurang dan aku bisa tidur sedikit lebih nyenyak dengan adanya bantal itu, saut Dennis gembira. Memangnya siapa yang mengatakan kalau bantal dan selimut itu untukmu? Bantal dan selimut itu untukku, tugas Ansel yang lalu mengajak Raya keluar. Ayo Raya, tidak baik lama-lama di kamar ini. Raya melihat sekilas ke kamar mandi. Bagaimana caranya Zi akan pergi tanpa terlihat oleh Ansel dan Dennis kalau kedua orang ini berjaga di depan kamar Dennis? Raya sedikit cemas bagaimana cara Zi untuk kembali ke kamar Zi. Tapi seharusnya itu tidak masalah. Dia pasti bisa pergi dari kamar ini dengan cara yang sama yang dia gunakan untuk masuk ke kamar ini. Raya pun akhirnya mengikuti Ansel sedangkan Dennis asik menggerutu tidak jelas sambil mengikuti Ansel dan Raya yang jalan lebih dulu padanya. Ansel merasa senang dalam hatinya. Paling tidak meski dia harus kehilangan mobilnya, dia sudah berhasil membuat Zim menunda acara bercocok tanamnya dan Dennis, bocah tengil itu harus tidur dengan udara dingin malam ini. Itu sudah cukup sebanding dengan rasa sakit kehilangan mobil kesayangannya yang dirasakan Ansel. Mobil bisa dicari Zi, tapi momenmu bersama Raya hanya akan kau dapatkan lagi jika kau menurunkan egomu, ujar Ansel dalam hati. Ansel, Raya, dan Dennis pun sudah sampai di kamar Dennis yang benar-benar hanya 5 langkah saja dari kamar Raya. Kau masuklah dulu Raya, aku dan Dennis akan tidur di luar, tugas Ansel kepada Raya. Raya yang sudah kembali merasakan mengantuk pun tidak banyak protes dan langsung masuk ke kamar. Raya menatap ke arah luar teras kamar Dennis. Apa yang kau pikirkan Raya?
Seru Raya pada dirinya sendiri. Jangan katakan kau berharap Z muncul di teras kamar Denny seperti dia muncul di kamarmu tadi. Raya pun menepuk-nepuk pipinya, pasti karena terlalu mengantuk. Raya jadi berpikiran yang aneh-aneh. Dengan mata yang sudah 5 watt, Raya pun naik ke atas tempat tidur setelah mengunci pintu kamarnya, dan dia pun mulai masuk ke dalam mimpinya. Z tidak lagi mendengar suara Raya, Ansel, ataupun Dennis di luar sana. Apa mereka sudah benar-benar pergi? Pikir Z, lalu membuka pintu kamar mandi pelan. Z mengintip dengan sangat hati-hati. Sudah persis seperti maling ayam profesional. Ternyata mereka sudah pindah ke kamar Dennis. Z pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengeluarkan ponselnya. Zai, kau dan Max di mana? Tanya Z sambil berjalan menuju teras belakang kamar Raya. Kami baru saja sampai ke tepi pantai, Tuan. Max sudah mengantuk, jadi mungkin kami akan mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Jawab Jai yang sebenarnya juga sudah mengantuk. Apakah aku membayar kalian untuk tidur ketika sedang bertugas? Segan Z. Siap. Tidak, Tuan Ji. Jawab Zai dan Max serentak. Bagus. Kalau kalian masih ingat akan hal itu, nah sekarang cepat jemput aku di tempat tadi kalian menurunkanku. Z pun langsung mematikan ponselnya usai memerintahkan Jai dan Max menjemputnya. Dengan keadaan yang masih mengantuk, kedua bodyguard Z tadi pun kembali ke bot mereka dan pergi ke tempat yang diperintahkan Z. Setelah menunggu hampir 15 menit, Jai dan Max pun sampai. Z yang sudah berada di bibir teras langsung melompat ke atas bot itu. Cih, kalian lama sekali, bentak Z kepada Zai dan Max yang sudah low baterainya. Maaf Tuan, jawab Zai tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Tuan, mau kemana kita sekarang? Tanya Zai dengan wajah kantuk pada bosnya. Antarkan aku ke sana, tunjuk Z ke arah kamar Dennis yang literally hanya berjalan 5 langkah saja dari kamar Raya. Zai dan Max pun saling pandang dan sudah pasti saling mengumpat dalam hati mereka masing-masing. Kenapa Tuan Ji tidak berenang saja dari kamar Nyonya ke kamar Tuan Dennis? Mengapa harus susah-susah memanggil kita untuk kesini jika hanya untuk mengantarkannya ke sebelah kamar Nyonya Raya? Ujar Jai dan Max yang persis sama dalam hati mereka masing-masing. Kini rasa kantuk mereka pun sudah hilang dan berganti dengan rasa kesal yang luar biasa kepada bosnya. Cepat dayung botnya, perintah Jai dengan tampang tidak berdosa telah menyiksa anak buahnya sedemikian hingga. Dayung, seru Jai dan Max. Serentak plus ekspresi kaget kuadrat yang pasti bertengger di wajah keduanya. Iya Dayung, kalau tidak suara bot ini pasti akan kedengeran. Dennis dan Ansel sedang berada di depan kamar Raya, bentak Z kepada Jai dan juga Max. Dengan tatapan penuh kesengsaraan, kedua orang itu pun mulai mendayung bot mereka. Untungnya di bot kecil itu memang ada dayung. Tangan kalian, ujar Z begitu bot itu sampai di teras belakang kamar Dennis. Jai dan Max yang ingin penderitaannya ini segera berakhir langsung memposisikan tangan mereka agar Z bisa berlanjak ke atas. Dengan cara yang sama ketika Z naik ke teras kamar Raya, maka kini Z telah sampai di teras belakang kamar Dennis. Z melihat Raya sudah tertidur. Kalian jangan kemana-mana, tidur saja di sini, perintah Z yang diterima pasrah oleh Jai dan Max. Z pun melangkah dengan pelan, takut kalau Ansel dan Dennis mendengar langkahnya yang sedang berjalan masuk ke dalam kamar. Setelah sampai di dalam, Z naik ke atas tempat tidur Raya dan merebahkan dirinya di samping Raya. Merasakan ada yang naik ke atas tempat tidurnya, Raya pun tersentak dan hampir saja berteriak. Untungnya Z dengan cepat menutup mulut Raya dengan tangannya dan berkata, "Ini aku, Z, suamimu, bukan setan air, setan mesum, ataupun setan narsis." Z pun menutup kalimatnya dengan senyuman lalu menjatuhkan tangannya dari mulut Raya. Raya tersenyum mendengar perkataan Z. "Tidurlah, aku akan tidur di sampingmu. Aku janji, aku hanya akan tidur dan tidak akan melakukan hal yang lain," ucap Z memandang teduh pada mata Raya. Raya pun percaya dan mulai kembali tertidur. "Have a nice dream, my love," bisik Z di telinga Raya, membuat Raya lebih cepat sampai ke alam mimpinya.